Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sudah fix teman-teman, skuad Persib Bandung dan official akan berangkat ke Tangerang untuk away day besok gitu ya, untuk laga menghadapi tuan rumah Persita Tangerang. Akan diputuskan berangkat nanti sore teman-teman. Jadi nanti sore akan langsung menuju ke Tangerang dan langsung ke penginapan. Nah, ini dengan konsekuensi tidak mengikuti atau tidak ngambil jatah official training atau latihan resmi di Indomik Arena. Nah, ini juga yang mana ada sedikit sebetulnya behind the scene ya gitu ya. Kenapa akhirnya diputuskan tidak mengambil official training? Karena ada sedikit ya, juara mah bebas gitu ya teman-teman, sedikit ngaret waktunya ketika kemarin dikasih libur sekitar 3 harian skuad Persib Bandung. Makanya ya begitu latihan udah harus latihan skema permainan lagi, taktik dan lain sebagainya. Jadi ya agak sedikit mundur ya, makanya dikorbanin lah tidak mengambil official training gitu. Tapi apapun keputusan dari tim, dari Bojan Hodak juga harus kita syukuri, karena ya mau tidak mau Persib Bandung juga layak untuk pemainnya menerima penghargaan sebagai juara gitu ya, hasil kerja keras dari musim ini yang memang ya sedikit dilonggarkan untuk latihannya teman-teman gitulah. Mudah-mudahan ya menjadi fresh lagi, pemain juga semakin meningkatkan rasa percaya diri lagi. Jadi bukan setelah juara semakin hilang untuk gairah bermainnya gitu ya teman-teman, tapi ya dijagalah untuk momentum juara ini agar kita lebih back to backnya lebih berasa lah, tidak pernah kalah, dan selepas juara ya tidak pernah kalah gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk Bojan Hodak sendiri sudah mengatakan bahwa menghadapi beberapa laga ke depan lagi atau sisa 2 laga ke depan, kita akan bermain sungguh-sungguh, kita akan bermain selayaknya ya tim yang akan menghabiskan sisa pertandingan. Jadi tetap menilainya sebagai laga penting, bukan laga final lagi, karena final mah kita udah juara gitu ya. Sebagai laga penting agar kita tetap mendapatkan rasa hormat sebagai sebuah tim besar di Jawa Barat yaitu Persib Bandung, dan tidak kehilangan respect daripada bobotoh katanya. Jadi ya jangan sampai anggapan wah udah juara mah maknya main tambah goreng, mainnya kieu-kieu wae. Nah, ini biar untuk menghilangkan anggapan-anggapan negatif, makanya Bojan Hodak sudah memerintahkan kepada skuad Persib Bandung bermain fokus, serius, dan juga kita harus meraih hasil maksimal. Di antaranya juga Bojan Hodak akan menurunkan atau tetap akan memasang starting 11 terbaik, walaupun ya beberapa pemain pasti ada rotasi gitu ya, dan diantaranya juga Victor Ikhwanevo akan diturunkan dari menit awal. Informasinya begitu, karena ini untuk respect 2 laga akhir ini Victor ya akan dikasih satu penghormatan lah. Jadi nanti ada Victor, ada Ciro mungkin ya di akhir laga menghadapi Persis di minggu depan, dan ya nanti ada beberapa pemain mungkin yang akan dilepas juga, dikasih penghormatan terakhir lah sebelum meninggalkan Persib Bandung teman-teman gitu ya. Nah, ini dari pemain juga sudah dikasih pemahaman bahwa ya ini laga penting, 2 laga ini masa katanya sekarang setelah juara, ketika terakhir menghadapi Persis Solo nanti bermain acak-acakan, apalagi Persis Solo kan ya terus menghindari atau menjauhkan diri dari zona degradasi, sehingga ya harus konsisten, tidak ada anggapan lagi main mata gitu ya teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan semuanya lancar sampai dengan 2 laga terakhir di musim ini teman-teman gitu. Dan apa ya sebetulnya
kalau persiapan kita serahkan saja ke Bojan Hodak semuanya agar lebih kalem lagi mainnya, apapun hasilnya kita harus terima dan ya kita doakan yang terbaik saja pada saat away day besok menghadapi Persita Tangerang, teman-teman. Nah, untuk yang kabar utamanya sebetulnya ini juga agak sedikit nyeri hati gitu ya kalau kata teman-teman Bobotoh, tapi harus kita up beritanya, harus kita ada media yang memang menengahi ini. Kalau tidak dibahas ya manajemen Persib Bandung juga sepertinya tidak akan mengevaluasi masalah eksternal, yaitu masalah tiketing ini, teman-teman. Jadi tiketing ini kita sudah pastikan beberapa laga kandang Persib Bandung bermasalah, teman-teman. Jadi apakah tidak siap sistemnya atau kurang profesional dari tim IT-nya atau bagaimana, ini ada kesalahan dari internal manajemen gitu ya, yang bukan hanya sekali dua kali saja, tapi sudah beberapa kali kita infokan tetap belum ada perubahan, teman-teman. Walaupun yang dengan ditambahkan untuk jumlah penonton laga kandangnya yang insya Allah katanya menghadapi Persis Solo di akhir musim nanti itu akan mencapai angka 35 ribuan, teman-teman. 35.000 supporter, dan itu juga termasuk ya tamu-tamu gitu ya, dan juga artis performanya. Nah, ini yang wah lumayan lah nanti, luar biasa untuk atmosfer dari GBLA, teman-teman. Nah, ini juga jangankan ya teman-teman Boboto yang tidak kebagian tiket, ini juga menjadi masalah yang sudah harus kita benahi mulai dari musim ini, masalah pertiketan, teman-teman. Jadi kita ada sedikit fokusnya sekarang ke masalah tiket dulu. Bahkan kemarin ketika dibuka pun jam 17.20 tiket mulai dibuka itu sudah pada ngantri di depan layar handphonenya gitu ya, untuk klik, ternyata ya ada yang salah. Lalu juga sambil nanti kita tampilkan beberapa screenshotan dari teman-teman Bobotoh yang memang mengalami masalah gitu ya, dari mulai harus nunggu 4 jam, teman-teman, atau lebih dari 4 jam. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diselesaikan oleh manajemen Persib gitu, bahwa menunggu lebih dari 4 jam ini ternyata sudah ditunggu setengah jam atau ditunggu 1 jam tidak ada perubahan, malah logout sendiri atau malah jadi error webnya. Nah, ini yang memang ya bagaimana gitu ya untuk solusinya, karena musim depan dipastikan lebih banyak lagi boboto-boboto yang memang harus datang ke stadion, karena ya Persib untuk semakin kesini semakin banyak gitu ya supporternya yang memang sudah akan datang ke stadion lagi. Apakah untuk sistem yang dikasih ke teman-teman komunitas ini ada yang masalah di situ? Masalahnya ya mungkin ya entahlah ini masalah calo atau bagaimana, atau dievaluasi masalah persisteman IT-nya atau untuk lalu lintas pembelian tiketnya ini yang harus dievaluasi. Nah, ini mangga harus secepatnya sebelum musim depan itu dimulai lagi, teman-teman. Apalagi kalau nanti ada face recognition, lalu ya tanpa tukar tiket, jadi scan barcode, ini harus lebih siap lagi gitu ya untuk sistemnya, teman-teman. Nah, ini ada kita coba bedah sedikit demi sedikit dulu dari mulai sistem tiket ini. Sistem tiket sebetulnya untuk vendor, teman-teman, vendor ini kita harus akui dulu enak nih, ada Elevania gitu ya, lalu juga bisa beli di Gojek, aplikasi Gojek. Nah, ini lebih enakan gitu karena ya tinggal beli lancar-lancar saja, walaupun dulu supporternya lebih banyak daripada sekarang yang datang ke stadion gitu ya. Namun begitu diambil alih oleh Loket.com juga masih enakan sebetulnya, jadi langsung belinya ke server Loket.com. Nah, dari mulai 2 musim kemarin gitu ya, atau ya musim kemarin itu Loket.com sudah mulai dibatasi, teman-teman, dibatasi dengan server yang dari Persib App sendiri. Nah, ini Persib App sendiri ini punya
apa istilahnya server dari Loket.com dicabangin gitu. Satu ya dari supporter ini dari Boboto yang punya handphone, dari handphone sebelum ke Loket.com di tengah-tengahnya ada Persib Apps dulu untuk server sendiri. Nah ini yang menghambat teman-teman. Menghambatnya kenapa? Karena Persib Apps sendiri ini mengkotak-kotakan antara yang punya paspor Planet Persib, lalu membership biru, membership putih gitu ya dari musim kemarin. Nah ini memang sedikit membingungkan bahwa ya apa ya itulah yang menjadi salah satu menghambat. Akhirnya sekarang sudah dihilangkan teman-teman, untuk sekat-sekat itu dihilangkan. Kalau kemarin-kemarin masih enak gitu ya, membership yang punya keanggotaan dari mulai planet-planetan gitu ya, Planet Persib, membership biru, membership putih, mereka masih punya satu dispesialin dari mulai katakanlah 10 hari dibuka, 2 hari atau 3 hari khusus untuk membership. Nah mangga gitu ya dibeli, lalu selanjutnya 2 hari untuk membership putih, membership biru, atau ya sisanya untuk umum. Nah kalau sekarang dibebaskan, makanya jangan berpikiran mempunyai satu keanggotaan itu mempunyai satu fasilitas yang spesial. Kalau sekarang tidak ada teman-teman. Jadi kalau untuk yang punya membership putih atau membership biru dan juga Planet Persib ini tidak diutamakan lagi, tapi hanya diutamakan dari mulai diskon harga tiket saja. Ingat ya, jadi 3 keanggotaan ini, Planet Persib, membership biru dan membership putih, tidak mempunyai fasilitas yang didahulukan daripada penonton umum. Semuanya diceburkan di satu server gitu ya. Jadi semuanya begitu tiket dibuka, yang war atau rebutan tiket itu sama-sama. Bedanya yang punya keanggotaan hanya di harga saja gitu ya. Jadi ya inilah yang menyebabkan antrian 4 jam, biasanya cuma 30 menit. Bahkan yang lucunya ini teman-teman, kalau yang 4 jam kita bandingkan ya, kita coba kasih satu screenshotnya. Ini teman-teman yang mengirimkan lebih dari 4 jam, dan ini hampir puluhan ribu teman-teman bobotoh mengalami hal yang sama, mengantri lebih dari 4 jam. Namun yang lebih parah ternyata ini teman-teman, ada yang mengantri sampai dengan 8 tahun. Luar biasa gitu ya. Jadi ya aplikasi Persib memang harus dibenahi dengan segera untuk memulai musim yang baru. Tapi ya ada memang satu solusinya lagi di sini, alternatif sebetulnya bisa membeli di Brimo. Namun masalahnya ya teman-teman harus punya aplikasi Brimo-nya, di-download juga, dan harus mempunyai rekening BRI gitu ya. Terserah ini sebetulnya mau beli BRI-nya atas nama siapa, minjem dulu saja. Yang jelas ya belinya di aplikasi Brimo untuk ya tiket pertandingan Persib. Namun di Brimo ini hanya ada dua kategori VIP dan kategori Tribun Timur saja, hanya 2 gitu ya. Kalau yang di Persib Apps kan semuanya Tribun ada. Namun yang sayangnya setelah nunggu sampai 6 jam 7 jam pun, ya saya pun tadi jam 2 subuh ngecek itu sudah sold out, sudah habis, dan memang tidak akan ditambah lagi kuotanya. Jadi ya inilah ketika sudah berjam-jam nunggu gitu ya, akhirnya tiba-tiba sold out secara gaib gitu, secara misterius. Nah ini yang harus dibenahi, padahal di musim ini atau ya di tahun inilah itu sudah 2 kali ganti vendor teman-teman, ganti vendor dari Loket.com sekarang ke yang baru, dan tetap masih sama masalahnya. Berarti bukan masalah daripada jumlah penonton yang beli, tapi dari servernya gitu ya. Ini mangga manajemen Persib silakan dievaluasi, terutama dari ya pembelian tiket dulu lah. Nah kita masuk sekarang ke pembelian di calo teman-teman. Kalau tadi secara server dan secara resminya gitu ya yang memang bermasalah, sekarang pembelian di yang tidak resminya, yaitu melalui calo. Apakah pembelian di calo ini dibenarkan atau tidak? Sebetulnya tidak ada yang dibenarkan gitu ya. Namun kalau itu tiketnya resmi, maksudnya tiket asli gitu ya,
ya pilihan ada di teman-teman bobotoh lah. Ya kalaupun memang harganya kan tidak masuk akal gitu ya, bahkan paling murah di sini yang tiket paling murah 200.000 dijual 750.000. Nah, ini kita coba tampilin salah satu calo yang menjual gitu ya dengan harga 750.000. Luar biasa teman-teman, bisa cepat naik haji ini kalau caranya begini gitu ya. Nah, kalaupun calo teman-teman, ternyata calo tuh bukan hanya yang ada di sekitaran GBLA atau komplek perumahan kalau di sekitaran GBLA, tapi ya ada dari orang dalam juga, ada dari panitia juga, bahkan masih ada tiket keriting yang tanpa tiket bisa masuk ke stadion. Nah, ini Panpel Persib juga sebetulnya kita harus akui masih tutup mata gitu dengan hal-hal seperti ini, karena itu untuk calo pun dari anggota keamanannya. Bahkan beberapa foto yang beredar itu ada anggota gitu ya yang sedang membawa rombongan bobotoh untuk masuk ke tribun. Nah, ini memang harus lebih, ya bagaimana caranya, mangga aja lah kalau yang punya solusi nanti kita teruskan gitu ya untuk solusinya di kolom komentar. Mangga bagaimana caranya untuk menghindari calo-calo yang berkedok panitia gitu ya teman-teman. Nah, ini ya mungkin Panpel Persib belum punya solusinya, teman-teman bobotoh mungkin sudah punya solusinya. Mangga sharing di sini saja teman-teman. Nah, ini juga memang menjadi satu kendala bahwa tiket Persib katanya sekarang dinaikkan 200.000 paling murah, biasanya kan cuma 120.000-an. Nah teman-teman, ya kalau untuk naiknya sih wajar gitu ya, karena sekarang juga banyak performance, nantinya ada beberapa artis juga dari musik, ada DT09, ada Kuburan juga gitu ya, ada PD Baik, lalu juga nanti juga ada beberapa momen kita bisa nyaksiin angkat piala gitu ya, lalu juga ada momen pemain terbaik, nanti siapa pemain muda terbaik dan lain sebagainya. Jadi banyak momentum yang bisa teman-teman saksikan di dalam stadion, makanya harga paling murah 200.000 atau kenaikan harga ini ya masih dianggap wajar, karena ini momennya juga momen spesial, tidak setiap match kan naik gitu ya. Namun dari kenaikan harga itu juga harus dibandingi dengan setidaknya fasilitas sebelum membeli tiket, yaitu Persib Apps-nya dibenahi gitu ya, lalu dari mulai kenyamanan membeli tiket dan keamanan juga, bagaimana cara mencegah calo ya. Kalau kita sendiri memang niat menjadi calo ya beli lalu dijual lagi, yaitu mah masalah individu. Tapi kalau yang sudah profesinya sebagai calo, nah inilah kenapa bisa dapat tiket berbundel-bundel, minimal 5 bundel gitu ya, 5 tiket maksudnya. Lalu ya inilah yang memang harus difikirkan oleh manajemen Persib Bandung. Jadi ya kita juga kehel gitu ya, udah nunggu berjam-jam tapi akhirnya zong gitu. Nah, inilah yang ya mudah-mudahan lah yang tidak kebagian tiket sabar dulu saja teman-teman gitu ya, karena ya ribuan bobotoh berjuang mendapatkan tiket sampai dengan dini hari tadi, ternyata sold out entah kemana. Tiba-tiba ada yang sudah mau melakukan pembayaran, tiba-tiba lock out sendiri, dan ketika diulangi harus ngantri lagi lebih dari 4 jam. Ada yang sudah ngantri katanya tinggal sisa 1 menit lagi, ngaclok jadi 25 menit, akhirnya kembali lagi ke 4 jam. Nah, inilah server yang memang ya harus dibenahi lah untuk kedepannya gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, dan silahkan unek-unek teman-teman semua yang mempunyai satu sakit hati yang sama gitu ya, karena tidak mendapatkan tiket, karena ya tiketnya raib entah kemana tapi sudah sold out gitu ya. Dan ya mangga lah, mudah-mudahan bisa membantu di kolom komentar ini teman-teman. Mangga, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.